pentingnya kesehatan mental dan stres kerja dari sudut pandang ergonomi di tempat kerja. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 Kesehatan Mental dan Perilaku Kerja B yang beranggotakan Anissa Faradila, Hafiza, Tahta Mega Aryan, dan Reski Ilham Putra. Dalam sebuah perusahaan, tentu terdapat merit system yang berjenjang dan berbeda-beda bagi setiap pekerja di dalamnya. Mereka yang dalam beban tanggung jawabnya besar tentu kaitannya dengan tingkat stres yang juga mempunyai persentase yang tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan stres kerja itu? Stres kerja dapat didefinisikan sebagai reaksi fisiologis dan psikologis terhadap suatu peristiwa yang dianggap mengancam atau membebani individu, di mana antara individu satu dengan individu lain dalam menanggapi suatu peristiwa itu tentunya berbeda. Mungkin ada individu yang merasa stres ketika melihat atau dihadapkan oleh peristiwa di lingkungan, sedangkan individu yang lain mungkin menganggap hal itu sebagai tantangan. Stres di antara karyawan adalah masalah besar yang menjadi perhatian baik bagi organisasi itu sendiri maupun karyawan yang bekerja. Namun mental dan fisikal oknum pekerja tentu saja berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, hal ini yang membedakan tingkat stres di lingkungan perusahaan, dan berarti bahwa perusahaan harus mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi stres kerja dari para karyawannya. Lalu, apa saja yang termasuk sumber dari stres kerja? Secara umum, ada dua sumber stres pekerja, yaitu yang pertama ada stres situasional, yaitu stres yang timbul dari kondisi tertentu yang ada di lingkungan kerja atau dalam kehidupan pribadi dari pekerja. Dan yang kedua itu ada stres disposisional, yaitu stres yang timbul dari karakteristik pribadi pekerja itu sendiri. Stres kerja tentunya berkaitan dengan kondisi ergonomi. Ergonomi adalah keterampilan untuk menyerapkan informasi tentang karakter manusia, kapasitas, dan ruang hidup, batasan pada desain tugas manusia, sistem mesin, dan lingkungan, sehingga individu dapat hidup, bekerja, dan bermain dengan aman, nyaman, dan efisien. Nah, dari sudut pandang ergonomi, antara tuntunan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam garis keseimbangan, sehingga dicapai performansi kerja yang tinggi. Dengan kata lain, tuntunan tugas pekerjaan tidak boleh terlalu rendah atau underload, dan juga tidak boleh terlalu berlebihan atau overload, karena keduanya, baik underload ataupun overload, akan menyebabkan stres. Lalu, apa sih dampak kondisi kerja yang tidak terancam dengan baik akan memberikan beberapa dampak kepada pekerja, Nah, salah satu kasus yang terjadi pada pabrik minyak kelapa sawit Ek yang terletak di Jambi. Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, pada pabrik minyak kelapa sawit Ek, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja karyawan, khususnya pada bagian operator mesin. Jadi, data menunjukkan bahwa penyebab stres kerja berasal dari faktor tuntutan pekerjaan, faktor kebijakan organisasi, dan lingkungan kerja. Untuk yang pertama, itu ada faktor tuntutan pekerjaan. Jadi di sini karyawan merasa beban kerjanya yang dinilai sulit dan berlebihan. Lalu ada tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar. Dan yang terakhir ada tekanan untuk menaikkan tugasnya secara baik, karena pihak perusahaan tidak ingin mengalami kerugian.
Lalu yang kedua ada faktor kebijakan organisasi yang meliputi tekanan untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan, frustasi yang diakibatkan oleh penilaian atau evaluasi staf, dan yang terakhir faktor dari individu itu sendiri. Untuk yang ketiga itu ada lingkungan kerja. Nah, hal ini diindikasikan dengan ketidaknyamanan lingkungan workstation seperti sistem kelembapan, pencahayaan, desain area kerja, sistem akustik, dan lain-lain. Dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan pada PTX menunjukkan bahwa suara bising dari mesin dapat mempengaruhi ketidaknyamanan kerja. Selain kebisingan, suhu panas yang dihasilkan dari uap produksi minyak sawit juga mempengaruhi kenyamanan karyawan. Ketidaknyamanan dari beberapa faktor yang dijelaskan pada gilirannya menyebabkan stres, dan yang terakhir ini dapat menjadi sumber kecelakaan di tempat kerja. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman berperan sangat penting dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, sehingga mereka juga dapat bekerja dengan baik. Dengan begitu, hasil yang diinginkan oleh perusahaan akan tercapai dengan baik. Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan nampaknya merupakan hal yang tidak bisa disepelekan dalam pekerjaan di sebuah perusahaan, khususnya pabrik produksi minyak sawit PTX, karena keselamatan kerja erat hubungannya dengan nyawa manusia. Langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengelola stres di tempat kerja. Yang pertama itu mengetahui penyebab stres. Anda harus mengetahui sumber penyebab stres di dunia kerja, apakah itu faktor internal atau eksternal, atau faktor lainnya seperti pekerjaan, atasan, dan rekan kerja Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengelola stres dengan baik. Yang kedua itu tentukan prioritas kerja. Dengan menentukan prioritas pekerjaan, dengan mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya sudah dekat dan kemudian disusul dengan pekerjaan lainnya, maka Anda dapat mengerjakan pekerjaan dengan semaksimal mungkin daripada mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Yang ketiga itu komunikasikan masalah. Hambatan di tempat kerja tentunya harus dibicarakan dengan orang-orang terkait di tempat kerja Anda. Cobalah bicarakan dengan rekan kerja Anda yang Anda percayai, atasan, kemudian dengan pihak HRD agar dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya itu tempat kerja yang nyaman. Buatlah tempat kerja Anda senyaman mungkin sehingga nantinya dapat membantu Anda dalam mengelola stres dan memaksimalkan hasil dari kerja Anda. Yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Kurangnya istirahat seringkali menjadi salah satu faktor penyebab stres di lingkungan kerja. Selain itu, kurangnya istirahat juga membuat performa atau kinerja tak semaksimal sehingga mempengaruhi kualitas kinerja Anda. Selalu pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Selanjutnya itu pola makan. Konsumsilah makanan yang sehat dan makanan yang Anda sukai, karena hal ini akan secara langsung dapat meningkatkan kualitas dan suasana hati Anda. Selanjutnya itu mencari hiburan. Carilah hiburan yang menyenangkan menurut Anda, baik berupa menonton, jalan-jalan, membaca, dan lain-lain. Hal sehingga ini dapat meredakan stres yang Anda alami. Terakhir yaitu mencari liburan. Sediakan waktu Anda dan pergilah berlibur untuk melepas kepenatan. Hal ini akan dapat meredakan stres yang Anda alami selama pekerjaan. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat yang dipaparkan oleh kelompok tadi, kita jadi tahu betapa pentingnya kesehatan mental di tempat kerja, di mana perusahaan tidak hanya memikirkan perusahaannya, tapi juga diminta untuk melihat kesehatan mental para karyawannya agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga perusahaan itu dapat produktif. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kelompok kami. Jangan lupa di like ya. See you.